Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Kembali kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sidang pertama untuk pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin yang semestinya dimulai pada pukul 8.30, namun saat ini baru akan dimulai sembari menunggu kehadiran dari Majelis Hakim untuk segera memulai dalam sidang agenda pertama kali ini, pemirsa. Dalam persidangan kali ini tentunya kita akan mendengarkan bersama bagaimana pemeriksaan terdakwa dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum terkait dengan peran dari masing-masing anak buah Ferdy Sambo tersebut. Kita kembali ingat dan saya akan memberikan review informasi di mana sejumlah anak buah Ferdy Sambo ini memang sesuai dengan urutannya memiliki perannya masing-masing ataupun dinilai memiliki perannya masing-masing dalam kasus ataupun obstruction of justice kali ini. Diawali dengan runutan yang kami kumpulkan dari tim redaksi, di mana informasinya mengatakan bahwa Ferdy Sambo awalnya memanggil Hendra Kurniawan ke rumahnya dan memberi perintah untuk memusnahkan CCTV. Kemudian Ferdy Sambo menyatakan bahwa telah terjadi pelecehan yang dialami oleh Putri Chandrawati. Setelah mendengar itu, kemudian Hendra Kurniawan mengkoordinir perintah Sambo hingga sampai ke Agus Nurpatria. Kemudian Agus Nurpatria memerintahkan Baikuni, Cuk Putranto, Arif Rahman, dan Irfan Widianto untuk memusnahkan CCTV. Dan peran keempatnya yakni untuk Baikuni Wibowo adalah menghilangkan data CCTV dari DVR. Cuk Putranto mengambil dan memusnahkan bukti CCTV dari Polres Jaksel. Arif Rahman Arifin merusak laptop yang berisi data rekaman CCTV. Dan Irfan Widianto menyita dan menghancurkan 3 unit DVR. Tambahan atau perubahan? Kalau tambahan nanti ada yang akan kami tanyakan juga. Tapi yang sudah disampaikan pada waktu memberikan keterangan sebagai saksi, ada perubahan tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kami akan lanjutkan. Gitu ya? Iya yang mulia. Baik. Saudara, orang yang membantah apa yang diterangkan oleh Sambo mengenai untuk menyelamatkan terdakwa Hendra itu. Iya tuh. Maksudnya yang mulia? Dalam pemeriksaan saksi Ferdy Sambo. Siap, betul. Iya. Bisa saudara lagi? Terkait dengan pernyataannya Pak Ferdy Sambo yang dia hanya melihat saya sendiri yang menghadap. Itu. Iya yang mulia. Bukan, kalau selamat Hendra maka kamu pun akan selamat gitu. Siap. Itu kan bantahan saudara. Di samping yang pertama tadi. Oh, itu yang kejadian pada saat sidang kode etik. Itu yang saya maksudkan. Siap. Ya. Baik, yang pertama tadi lah ya. Yang di tanggal 13 ya. Siap yang mulia. Yang pada waktu itu saudara menonton bersama dengan Cuk, Baikuni dan Ridwan. Iya yang mulia. Begitu ya. Dini hari. Dini hari jam 2, maka kenapa kemudian saudara menelpon pada waktu itu? Karena saudara tidak punya kekuatan mental untuk menghubungi Ferdy Sambo. Betul yang mulia. Sehingga karena itulah saudara hanya berbicaranya kepada Hendra. Betul yang mulia. Dan itu kemudian dibantah baik oleh Hendra maupun oleh Sambo. Betul yang mulia. Kan seperti itu. Betul. Baik Hendra maupun Sambo, dia menceritakan bahwa pada waktu malam itu, pada waktu mereka bertemu, ya bahkan dia tidak berdua dengan saudara, cuma sendiri ya. Dia katakan laporan saudara terhadap Hendra itu terkait tentang ada CCTV di dalam rumah yang hilang. Itu yang dibicarakan. Bukan yang mulia. Yang mana? Mohon izin yang mulia. Jadi saya cerita sedikit mundur di tanggal 12 malam yang mulia. Ini bukan cerita saudara. Oh, siap. Ini masih cerita yang dibenarkan
keterangannya Ferdi Sambo dengan terdakwa Hendra Oh, terkait laporan. Iya, iya. Tolong fokuslah. Iya. Ya. Saudara tegang, nanti saya pun jadi ikut tegang. Ya. Apa dulu? Ya, cermati dulu pertanyaannya. Ya. Yang dilaporkan Hendra pada waktu bertemu dengan Sambo adalah ada CCTV yang hilang yang di dalam rumah. Masih ingat saudara nggak? Kan sama-sama diperiksa sebagai terdakwa, saksinya ada Ferdi Sambo. Ingat ya mulia? Iya. Betul itu yang dibicarakan kan? Kalau Bukan saya menanyakan ke saudara, tapi menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Ferdi Sambo, ya, dan kemudian dibenarkan oleh terdakwa Hendra pada saat itu. iya ya mulia. Ada CCTV di dalam rumah yang hilang. Iya, Itu iya. atas pelaporan dari saudara kepada Hendra. Padahal saudara tidak menceritakan itu. Iya ya mulia. Tapi saudara menceritakan itu Nonton. ada video yang saudara lihat. Iya. Ternyata si Joshua masih hidup. Itulah yang saudara laporkan kepada itu. Iya kan itu ya. Betul. Baik. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah ada saudara melaporkan tentang itu? Ya CCTV atau DVR yang di dalam rumah Ferdi Sambo yang hilang kepada Hendra? Tidak ada yang mulia. Jadi, Tidak ada. mohon izin yang mulia. Ah, Kami- silakan ceritakanlah. Iya yang mulia. Tapi yang jelas tidak ada ya. Tidak ada yang Tidak mulia. ada. Baik. Jadi tanggal 12 itu kami diperintah oleh wakilnya Pak Hendra, kami manggil jabatannya itu Sesro, Pak Deni Nasution. Pak Deni? Deni Nasution. Denny Setian. Oke. Dalam BAP sudah kami sampaikan, bersama dengan Karo Propos Pak Beni Ali, itu memerintahkan kami untuk berangkat ke TKP, Maghrib 18.00. Tanggal 12 tadi, 12 Juli itu yang mulia, jam 6. jam 6. Ya. Karena di jam 17-nya Kapolri itu mengumumkan adanya pembentukan tim sus. Oh, Pembentukan tim sus yang anggotanya itu Karo Paminal dengan Karo Propos. Mungkin nanti kalau di Google oleh Yang Mulia atau dari Jaksa pasti muncul di berita. Kemudian kami diperintahkan berangkat bersama satu mobil dengan Pak Deni dan Pak Beni. Sampai kurang lebih jam 7. Jam 20 itu sudah rame orang termasuk Pak Kabar Eskrim, Pak Direktur Bidum dan beberapa pejabat lainnya. Dimulai pelaksanaan olah TKP dari Lafor datang, Inavis datang. Kemudian jam kurang lebih 20.30 Pak Kaba dengan rombongan keluar, kami juga keluar dari TKP karena ramai sekali di dalam. Kemudian tidak beberapa lama Pak Hendra itu menelpon kami. posisi Hendra di Jambi ya? Di Jambi yang mulia. Pak Hendra menelpon kami menanyakan dengan sedikit marah, kamu lihat siapa yang mimpin? Siap apa katanya? Siap tidak tahu. Loh kamu di mana? Bukannya kamu di TKP? Siap saya di luar. Masa kamu nggak bisa lihat siapa yang mimpin olah TKP? Siap tidak lihat. Akhirnya saya berusaha ke dalam, saya lihat yang sedang olah TKP di dalam sepertinya orang dari Puslapor karena sedang memasang benang. Padahal itu tim sus ya, Tim sus, bentukan dari Kapolri kan? Kapolri. Kok sampai dia tidak tahu? Maksudnya kegiatan di dalam. Betul. Ya, kan saudara katakan tadi siapa yang memimpin? Kan begitu. Kalau itu tim sus, apa dia tidak diinformasikan? Karena kan ini bentukan. Memimpin sedang memimpin olah TKP itu siapa yang mulia? Kalau dari tim sus yang ditunjukkan ada itu siapa pimpinannya? Pimpinannya Pak Wakapolri atau Irwasum gitu. Wakapolri. Apa itu dia tidak tahu kalau itu yang Maksudnya yang kegiatan lagi Kegiatannya. berlangsung saat itu dia telepon yang mulia. turun dia Wakapolri langsung ke situ? Pak Kabar Eskrim, tapi Kabar pada Eskrim, saat Pak Hendra nelpon Itulah yang ditanyakan ya. ditanyakan. Yang ternyata Pak Kabar Eskrim langsung yang turun itu. Kabar Eskrim yang mulia. Olah TKP. Olah TKP terus kegiatan pada saat dia nelpon saya itu apa kegiatannya? Saya tidak tahu, saya bilang. Loh, kamu kok bisa tidak tahu?
Siap Dan, kami nunggu di luar. Coba kamu lihat, katanya. Terus saya lihat ke dalam, saya lihat ada petugas dengan rompi puslapor sedang masang-masang benang di tangga, kemudian di area yang dugaan tembak-menembak. Baik, sebelum saudara ceritakan lagi, di tanggal 12 itu ya, jam 12 ya. Di tanggal Sekitar 12 jam jam 9-an, jam 10 ya. 9 Mulia. ya. Apakah itu diketahui oleh Ferdi Sambo? Nah ini berikutnya Pak Ferdi Sambo juga menelpon kami yang mulia. Setelah Hendra? Setelah setelah Pak Hendra nelpon, Pak Ferdi Sambo nelpon. Jam berapa? Selang berapa menit kemudian. Oh, Menelpon menanyakan hal yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Apa mereka nggak punya tata krama izin sama saya? Saya hanya siap-siap saja. iya. Nah, Gitu ya. kemudian saya sempat bertanya. Siap, Ini agak menggelitik sedikit ini ya. siap. Kalau Ferdi Sambo menelpon saudara, itu beberapa menit setelah Hendra menelpon, Siap. sekitar berapa menit? Mungkin 15 menitan. 15 menit. Tidak tertutup kemungkinan Ferdi Sambo menerima telepon dari Hendra. Siap, Begitu kan? Siap. Makanya kenapa kemudian Ferdi Sambo langsung menelpon saudara? siap, Ya, tidak tertutup kemungkinan. siap. Lanjut. Kemudian saya tidak menjelaskan apa-apa, hanya Cuma jawab siap. siap-siap saja. Iya. Sudah dimarahin. Terus Nggak punya tata krama gitu ya? siap, Nggak punya tata krama gitu ya? siap. Iya. Lanjut. Nggak tahu itu rumah saya katanya. Oh siap, saya hanya siap-siap saja. Kemudian telepon kayak dimatikan begitu. Akhirnya saya menunggu di garasi carport itu. Jadi bisa di carport itu karena bisa melihat ke dalam yang mulia dari jendela. Sambil nunggu di carport itu kemudian ada orang kedokteran forensik, termasuk dokter Farah dengan ada 2 dokter forensik lainnya. Sempat bercerita ke kami, menyarankan, wah ini bagusnya proses pemasangan benang itu menggunakan manekin, Menggunakan? boneka orang-orangan. Oh iya. Boneka orang-orangan karena kalau hanya tarik benang tanpa ada boneka yang mewakili tubuh penembak dengan yang ditembak itu tidak akurat. Karena itu benangnya kan ditarik dari tembok langsung ke lantai yang mulia. Iya. Sehingga dokter forensik saat itu menyarankan ke saya, coba disarankan nanti Pak kalau bisa pakai boneka manekin. Itu dokter forensik ya? Iya. Kok bisa dia ngomong begitu? Karena Apa pernah jadi serse sebelumnya atau apa? mungkin dalam olah TKP kalau yang saya tonton di CSI ya mulia, Iya. di TV emang pakai boneka karena untuk keakuratan arah tembakan kalau tinggi kan juga mempengaruhi yang mulia. Tinggi orang, lukanya orang di dalam. Oh, itu dokter forensik dokter untuk? forensik. Termasuk timnya dokter Farah waktu itu yang mulia. Oh gitu ya. Karena ini menyangkut apa ini? Benang yang harus ditarik, ya letak korban, letak orang yang penembak. ditembak dan yang menembak kan Iya, gitu. betul yang mulia. Kan? Apa tidak itu bagian dari reserse itu? Tim olah TKP yang mulia. Iya. Dari Lafor. Kan biasanya Dokter dicoret dulu forensik. pakai apa itu? Kapur gitu kan? Kalau saya kebetulan belum pernah yang mulia. Oh, Makanya begitu disampaikan saya baru ngeh juga, baru tahu. Oh iya ya. iya. Ya, lanjut. Kemudian sekitar jam 12 sudah mulai masuk kembali rombongannya Pak Kabah. Kemudian sekitar jam 1-an ditutup oleh Pak Kabar Reskrim, dinyatakan untuk hari itu selesai dulu. Selesai dulu. Kegiatan akan dilanjutkan besok pagi. Gitu ya. Kaitannya dengan CCTV yang di dalam Iya rumah. ini yang mulia. Iya. Jadi pada saat olah TKP malam itu ternyata saya tahunya setelahnya yang mulia. Iya. Ternyata ada tim Inavis yang mengamankan dekorder di dalam rumah. Tim Inavis. Iya, dari Inavisnya apa ini? Mabes Polri. Inavis kepanjangan dari? Saya juga nggak hafal yang mulia Inavis. Sering diucapkan, tapi kok Inavis apa maksudnya? Biasanya buat sidik jari. Itu ya. Sidik jari, ya yang mulia. Terus kemudian begitu ditutup jam 1-an
saya sampaikan sudah keluar Pak Kabar Reskrim, sisa saya Kapolres Jakarta Selatan, Pak Beni Ali, Karopropos, tim Lafor, ada saya, kemudian ada beberapa orang dari Barreskrim. Saya sampaikan saran dari kedokteran forensik tadi. Terus akhirnya Kapolres memastikan besok pada saat olah TKP berikutnya akan dibawa manekin karena itu memang dibutuhkan. Terus kemudian saya jalan keluar, ternyata ada WA. Karena di dalam itu sinyal susah, Yang Mulia. Dalam rumah TKP itu susah. Pas saya keluar itu di handphone saya sudah ada WA menanyakan ke saya dari Pak Hendra. Kamu tahu barang apa yang diamankan dari rumah Kadif? Saya jawab waktu itu, siap, mohon waktu, Komandan, gitu. Dan ternyata ada barang yang tadi saya sampaikan kepada Yang Mulia, ada barang rupanya diamankan oleh Inavis. Tapi saya belum tahu sampai kemudian setelah saya menelpon ke Pak Hendra, kemudian Pak Hendra bilang, coba kamu cek itu barang apa saja yang diamankan di Inavis. Setelah nyampe di Inavis, saya baru tahu itu adalah barang decoder CCTV yang penjelasan di Inavis itu periode tahun lama katanya, 2021 katanya. 2021 ya? Iya, decoder CCTV dalam rumah. Recorder maksudnya 2021 ini apa nih? Rekamannya. Rekamannya ya. Iya. Gitu ya. Tempo hari bukan 2020. 2020 ya. 2020 kemarin itu yang terakhir diceritakan itu sudah rusak. Siap. Ya, itu katanya penjelasan. Yang dilihat ternyata adalah rekaman yang terakhir itu di tahun 2020. 2000. 2020 atau 2021? 21. 2021. Iyalah, pokoknya sudah 1 tahun yang lalu gitu ya. Iya, Yang Mulia. Gitu ya. Jadi kayak Nah ini kan menjadi pertanyaan jadinya kan. Siap. Rusak menurut Kodir dari tanggal 15 itu. Ternyata hasil rekamannya begitu dibuka yang di dalam itu terakhir di bulan Juni tahun 2021. Itu kami nggak tahu, Yang Mulia. Nah itu saya beritahu. Iya, Yang Mulia. Ini kan fakta persidangan nih. Iya, Yang Mulia. Ya seperti itu. Itulah rangkaian-rangkaiannya kalau kita kemudian mencermati persidangan ini. Iya, Yang Mulia. Ya baik, itulah yang ternyata yang hilang itu atau yang dibawa oleh Inavis adalah decoder yang ternyata di dalamnya menggambarkan Tahun 2021. tahun 2021. Iya, Yang Mulia. Ya, itu yang saudara laporkan atau itu yang ditanyakan kemudian saudara beri informasi itu. Iya, Yang Mulia. Itu ya. Betul. Artinya selain itu kan di tanggal 13 jam 8. Enggak, Yang Mulia. 8 malam. Itu rentetannya, Yang Mulia. Enggak, yang saudara baru mendapat informasi dari Inavis atau saudara mencari informasi ternyata yang dibawa adalah decoder yang di dalam. Ya. Yang ternyata di dalamnya itu berisikan Rekaman 2021. rekaman tahun 2021. Itu jam berapa itu tadi? Itu subuh juga, Yang Mulia. Jadi habis saya menelpon Pak Hendra yang pertama. disuruh tadi itu loh. Iya, Yang Mulia. Yang disuruh tadi ya. Yang disuruh apa saja barang yang dibawa. Itu jam berapa itu? Itu WA jam 1, Yang Mulia. 1 dini hari ya. 1 dini hari. Berarti sudah masuk tanggal 13 Tanggal sebenarnya. 13, betul, Yang Mulia. Jadi dia telepon itu ya. WA, Yang Mulia. WA Karena baru terbaca karena saudara di luar kan gitu. Siap. Baru kemudian saudara cek kembali ternyata itulah yang sudah diceritakan tadi ya. Siap. Baik. Itu diceritakan itu yang awal ya. Yang awal maksudnya. Apakah itu ceritanya bersamaan dengan saudara menceritakan adanya bersama dengan saudara menonton ternyata Joshua hidup atau hampir bersamaan, Yang Mulia. hampir bersamaan ya? Jadi saya keluar, saya lihat WA itu, saya jawab, mohon waktu, Komandan. Saya tidak tahu. Kemudian saya lagi jalan keluar, ketemu sama Cuk, diajak nonton itu yang kemarin disampaikan oleh Cuk. Itu ya, Terus tapi masuk ke rumah Ridwan. artinya saudara menceritakan itu sekaligus? Saya lapor dulu, Yang Mulia. Jadi setelah nonton. Bukan, yang pertama tadi.
Oh, yang dibawa inafis. setelah nonton yang mulia. Iya, artinya melaporkannya kan bersamaan jadinya. WA, saya hanya WA. Kan WA. Ketik WA ya. WA, terus saudara jawab. Siap. Yang dibawa tuh minta waktu kan Siap, gitu. betul. Nah kemudian saudara jawab WA, by WA atau saudara telepon? Belum yang mulia, saya Belum, nonton ya? dulu yang mulia. Oh, jadi begitu saudara melakukan pengecekan tadi, terus kegiatan saudara sekaligus nonton gitu ya? Nonton dulu yang mulia. Hah? Nonton, terus selesai nonton saya lapor, saya tutup telepon masalah laporan saya nonton, nggak lama Pak Hendra nelpon lagi nanya, mana yang tadi kamu minta waktu untuk ngecek, sudah dicek belum? Oh gitu, ya. Karena inilah kemarin itu saya pada waktu tanyakan Siap. kepada Ferdi Sambo, dia katakan seingat saya, ya. Jadi ternyata bukan cuma menyangkut masalah saudara nonton itu yang dilaporkan, juga ada juga pertanyaan dari Hendra yang dimintakan kepada saudara untuk menanyakan apa yang dibawa oleh inafis tadi. Betul yang mulia. Kan gitu ya? Betul. Ya, baik. Nah ternyata saudara laporkan itu. Ya, jawaban dari Hendra? Waktu itu saya hanya lapor inafis. Sempat ditanya barangnya apa saja. Kalau untuk barang saya belum tahu, makanya saya disuruh berangkat ke Inafis itu. Saya berangkat ke Inafis, Pak Hendra sendiri kemudian yang menyarikan namanya siapa yang berkompeten atau berwenang di Inafis, yang disampaikan kemarin Kombes Ari itu yang mulia. Gitu ya. Siap. Itu setelah nonton ya. Setelah nonton tuh yang mulia. Pertanyaan kemudian, kenapa kok sampai harus menanyakan yang di dalam itu? Yang ada dalam pikiran saudara lah, kalau mungkin saudara tidak tahu kan gitu ya, atau paling tidak, loh apa nih maksudnya? Kalau yang sempat terucap oleh Pak Hendra, kok bisa ada barang diamankan dalam rumah, pemilik rumah tidak tahu? Di situ dia bicara prosedural. Siap. Iya. Kalau dibicara prosedural, apakah pemeriksaan di dalam rumahnya Sambo pada saat saudara juga ikut hadir di situ? Iya. Ada nggak surat perintah? Kalau sampai nanya surat perintah saya nggak nanya yang mulia. Hanya yang saya tahu. Diinformasikan tadi kan ada sudah dibentuk tim sus. Siap. Iya. Yang dihadiri, yang dipimpin langsung oleh Kabar Reskrim. Waktu datang Kabar Reskrim yang pimpin, yang mulia. Kalau dia sudah datang ada surat perintah nggak untuk itu? Harusnya sudah ada yang mulia. Harusnya sudah ada. Tapi saudara tanyakan tidak? Tidak yang mulia. Tidak ya. Karena itu ditanyakan oleh Hendra kan gitu. Bahkan kemudian Sambo kemudian tidak punya tata krama kan begitu. Iya yang mulia. Iya. Kalau ada surat perintah, haruskah kemudian si pemilik rumah juga ada di situ? Kalau olah TKP yang setahu saya yang mulia, ada saksi mungkin dari RT ataupun dari pemilik rumah ya. Gitu ya. Atau yang mewakili pemilik. Setahu saya yang mulia. Ada nggak itu orang-orang itu kalau tidak ada pemilik rumah dari RT RW? Kalau seingat saya nggak ada yang mulia. Nggak ada. Nanti ditanyakannya adalah prosedural lagi. Siap. Kan begitu. Ya. Kalau bicara prosedur-prosedur itu nanti rentetannya juga kepada saudara mendapat perintah itu di tanggal yang saudara terima di tanggal 10. Itu surat perintah apa itu? Tanggal 8 yang mulia. Iya, yang saudara terimanya di tanggal 10. Surat perintahnya di tanggal 8. Siap. Tapi saudara terimanya di tanggal 10. Itu perintah apa? Surat perintah untuk penyelidikan yang mulia. Penyelidikan apa? Dalam rangka dugaan peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua. Nah, oke lah. Kita akan tanyakan itu sekarang. Ya, saudara sudah menceritakan pada waktu menjadi saksi. Waktu itu saudara yang diminta oleh saudara Agus atas perintah dari Hendra untuk menuju ke rumah sakit Keramat Jati yang mulia. Keramat Jati. Otopsi.
Iya yang mulia. Ya, mengamankan atau melihat ke sana? Untuk pengamanan. Ah, iya. Itu di tanggal Tanggal 8 malam yang mulia. 8 malam. Ya. Itu pertama kali itu saudara diperintahkan kan? Pertama kali. Ya? Iya. Nah, kemudian waktu terus bergulir secepat itu. Ya. Bahkan kemudian saudara di besoknya atau malam harinya itu saudara sudah ada itu dari pertama kali melihat udah ditegur. Ya. Ya, Ferdi Sambo melihat CCTV udah ditegur Ferdi Sambo. Itu di malam itu kan? Tanggal 9. Oh, tanggal 9 ya, tapi malam itu saudara yang ke rumah sakit ya. Iya yang Ke rumah sakit saudara diminta untuk menghapus semua foto-foto. Bukan yang mulia. Jadi perintahnya Pak Santo itu umum kepada saya. Ya, ke semuanya lah. Kepada semuanya. Kan itu ya. Iya, iya. Makanya itu menjadi pertanyaan juga. Kan Iya. itu. Itu satu. Yang kedua kemudian datang di tanggal 9 baru melihat sudah kena tegur. Ya. Yang berikutnya disuruh melakukan pemeriksaan terhadap PC. Tapi ternyata PC tidak ada, yang menceritakan adalah Ada yang mulia. enggak, yang menceritakan yang nulis kan saudara. Iya yang mulia. Iya gitu, ya. Yang nulis saudara tapi yang menceritakan adalah Dua-duanya ya. Pak Ferdi kalau dengan kemarin yang menceritakan Ferdi Sambo. berdua yang mulia. Semua tadi yang dari rangkaian dari pertama saudara ke rumah sakit Kramajati. Kramajati, kemudian pada malam itu saudara melihat ke atas sudah ditegur, kemudian pada malam itu dilakukan pemeriksaan yang menceritakan, kalau begitu saya tanya, yang menceritakan secara gamblang itu apakah Ferdi Sambo atau PC? Awal menceritakan, awal mulanya nih yang mulia, saya Iya. cerita nanti yang mulia yang menilai. Awal mulanya Bu PC itu mau bercerita tentang kejadian Magelang. Tapi oleh Pak FS udah mah cerita aja yang sampai di Duren 3. Akhirnya Bu PC cerita Duren 3. Jadi Bu PC yang bercerita dia nyampe di rumah, masuk ke dalam rumah. Begitu masuk dalam kamar, kemudian Bu PC ganti baju, mandi dulu kalau nggak salah, mandi, ganti baju terus terbahan. Terus katanya datang si... Oke, nggak usah detail lah itu. Kemudian yang diceritakan oleh Ferdi Sambo apa? Ketika misalnya mau cerita, oh ya saya dipegang itu kayak menangis gitu, yang mulia nggak bisa ngomong itu ditambahkan keterangannya sama Pak Ferdi Sambo yang mulia. Begitu. Siap. Apa yang ditambahkan? Kayak tambahkan misalnya, iya itu Joshua keluar dari kamar langsung ada tembak-tembakan kayak begitu yang mulia, ditambahkan. Siap. Ya. Sampai di situ saudara tidak ada kecurigaan sama sekali? Nggak ada yang mulia. Tidak ada ya. Saya terus terang yang mulia jujur ngelihat posisinya saat itu beliau berdua kan pimpinan saya yang mulia. Saya juga kasihan melihat kondisinya saat itu. Saya nggak pernah melihat soalnya yang mulia Pak FS dengan Bu PC itu nangis-nangis seperti itu ya. Jadi saya juga ikut terharu yang mulia. Bahkan sampai mikir juga kok tega ada yang begini sama istri pimpinan gitu. Saat itu yang mulia. Saat itu. Kemudian menjadi tidak percaya atau kemudian menjadi oh, ini cerita nggak benar. Kapan? Saat kapan? Menonton itu yang mulia. Saat menonton ya. Dan itu detail saudara beritahu kepada Hendra. Detil yang mulia. Detail ya. Saya cerita sedikit yang mulia. Ya. Kondisinya itu setelah menonton benar yang dibilang kemarin Cuk. Saya itu sebenarnya nggak bisa ngomong yang mulia. Dengkul saya ini mau berdiri dari kursi di depan rumahnya Rituan tuh nggak bisa. Jadi keluar nelpon, awal mulanya itu nelpon nggak bisa berdiri karena gemetar. Ya mulia. Jadi sambil jongkok nelpon Pak Hendra. Pak Hendra sampai bilang, sudah tenang, jangan panik. Makanya di BAP saya ada tulisannya, tenang, jangan panik. Karena memang itu luar biasa bagi saya yang mulia. Tidak, gimana ya situasi. Kok sampai sedemikian
orang lain yang berbuat kok saudara yang gemeteran? Takut yang mulia ya. Apa yang saudara takutkan? Kok ini ada hal yang tidak sesuai yang mulia? Lah ya itu kan, sebenarnya kan seharusnya, wah nggak beres nih kan gitu. Bukan kemudian jadi saudara gemeteran kan gitu. Masalahnya bukan saudara pelakunya kan gitu. Hal yang kita yakini gitu yang mulia. Hal yang kita yakini menurut kita itu benar ceritanya, terus terjadi hal yang berbeda. Itu kan mengagetkan kita dan membuat kita panik yang mulia. Sementara kita dari awal sudah ikut otopsi dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya. Kita lihat keterangannya. Baik, ya, malam itu kan ada juga di situ Ridwan Soplangit ya. Iya ya mulia. Iya, pada waktu itu ya, setelah melihat yang seperti itu, apa reaksi atau tanggapan dari Ridwan? Pada saat saya malah tidak tahu kalau Ridwan itu ikut menonton. Hanya saya tahu dia ada di situ yang mulia. Tapi kalau ikut menonton, saya dari awal keterangan di penyidik, saya sampaikan saya tidak bisa memastikan. Kenapa saya bisa pasti Cuk ikut menonton? Karena Cuk sempat menunjuk, karena laptop kan di depan saya yang mulia. Nah, kalau gitu pertanyaannya, Ridwan pada saat kalian menonton itu, ya ngeriung nggak dia, bareng-bareng di situ nggak? Kalau ngariungnya saya nggak perhatikan, tapi begitu saya masuk dia ada di situ. Sempat waktu saya lagi makan sebelum nonton memang sempat ngajak ngobrol yang mulia. Sempat juga berdiri menghampiri karena masih ada anggotanya di depan rumah. Tapi kalau pas menonton itu saya tidak perhatikan yang mulia. Gitu ya. Iya. Baik, kemudian sampailah akhirnya saudara mengetahui, ya di tanggal 13 itu kemudian saudara 13 Juli yang mulia. Juli malam hari ya, saudara kan tadi sudah ditenangkan oleh Hendra, Siap. tenang gitu ya. Besok kita apa menghadap bersama atau bagaimana? Siap. Begitu ya. Kesempatan pertama kita ngadap, sudah nggak usah paniknya. Posisi dia waktu itu masih ada di Jambi. Di Jambi yang mulia. Itu kan dini hari ya. Dini hari betul. 13 dini hari, saudara telepon, dia take off dari Jambi? Atau sampai di Jakarta jam berapa? Kok dia bisa kemudian, ya untuk yang pertama nanti kita akan menghadapkan gitu. Kalau dia sempat ngomong itu pagi, ke Pagi. saya cerita katanya. Tidak disebutkan. Jamnya saya enggak ya. Kemudian dijanjikan untuk mau menghadap bersama jam berapa? Waktu itu belum dikasih tahu yang mulia. Tapi kesempatan pertama, Siap. ya. Kalau dari sana pagi, kesempatan pertama pagi juga lah. Jam setengah 10 apa jam 10 sempat menelpon kami. Cuma kami belum angkat waktu itu yang mulia, masih Ya. tidur. Siapa? Saya masih tidur. Oh, iya terus? Terus sekitar jam 11 baru saya menelpon balik. Beliau menyampaikan belum ada waktu untuk menghadap Pak Kadif katanya. Nanti saya kabarin. Oh, artinya dia sudah ada komunikasi, Ada tapi lagi. belum ada waktu, kesempatan untuk bisa menghadap ya. Pada akhirnya jam setengah 8 atau jam 8 beliau menghubungi kembali untuk diperintahkan menghadap ke malam ya, malam yang mulia. itu ya. Untuk menghadap sekitar Menghadap sekarang, Rip, saya tunggu di ruang Kadif. gitu ya. Siap. Dia sudah datang duluan atau Waktu saya tiba sudah nyampe duluan yang mulia. sudah masuk ke ruangan Pak? Belum, ya, mulia. Belum ya? Belum. Menunggu saudara baru menghadap. Siap, Gitu ya. siap. Ada yang dibicarakan pada waktu itu? Di depan ruangan itu saya sudah bilang, saya nggak usah ikut komandan. Di depan ruangan siapa? Ruangannya Pak Kadif. Oke, kalau gitu ada percakapan itu berapa lama itu? Sampai menunggu akan masuk? Sebentar aja yang mulia. Sebentar? Sebentar aja. Artinya di ruangan Ferdi Sambo kosong ya? Ada tamu kalau Ada saya. tamu. Nah kalau gitu kan paling tidak harus menunggu tamu keluar toh? Enggak yang mulia. Pak Ferry itu punya ruangan 2, ruang rapat sama ruang kerja. Iya. Ya kalau ada tamu apa harus kemudian nggak nunggu tamu bicara? Tamunya itu di ruang rapat yang mulia. Jadi ini ruang rapat. Oh, dan Terus bisa artinya masuk. dia tidak berbicara dengan tamunya?
Pak Ferdinya di ruang rapat tuh ada tamu yang mulia. Arianto melaporkan, Arianto yang melaporkan kami datang yang mulia. Terus kami Pak Hendra masuk duluan, sama Pak Ferdi diarahkan masuk ke ruang kerja dalam. Masuk duluan itu saudara ngikuti dari belakang? Ngikut yang mulia. Itu ya, jam 8 ya? Kurang lebih jam 8-an. Ya, jam 8. Sampailah di depan situ. Siap. Berdua kalian. Siap. Yang bicarakan apa itu? Posisi duduknya kan begini. Yang dibicarakan? Siap. Pertama Pak Hendra dulu yang lapor. Ya. Pak Hendra lapor 2 kali. Pak Sambo cuman. Tunggu dulu. Siap. Ya, yang dia omongkan 2 kali itu. Siap. Ya. Apa itu langsung yang diomongkan? Langsung ya mulia. Langsung. Siap. Bukan Izin. ngomong laporan dia yang di Jambi. Tidak yang mulia. Tidak ya. Tidak yang mulia. Ada apa ini? Kan gitu ya. Baik, 2 kali dia mengutarakan. Siap. Apa itu omongan yang 2 kali itu? Izin Bang, mau laporan kemarin Arif nonton CCTV yang di depan rumah. Di situ terlihat ketika Abang sampai, Joshua masih hidup. Diam saja Pak Ferdi. Cuma nggak melihat kita tapi dia lihat ke depan. Karena posisinya kan Pak Ferdi ngadep ke depan, Pak Hendra sebelah sini kursinya, terus saya di sebelahnya lagi. Di seberangnya? Di sebelahnya. Di sebelahnya. 2 kali dilaporkan, tidak ada respon, terus Pak Hendra bilang, Rip, izin Bang mungkin biar Arif aja yang lapor. Terus Pak Hendra bilang, Rip coba lapor. Terus saya jelaskan. Ya, saudara jelaskan? Saya jelaskan, mohon izin Komandan, saya kemarin sesuai perintah dari Cuk untuk menonton. Dan kemudian pas kami menonton, kami melihat Joshua masih terlihat ketika Komandan sampai. Apa jawabnya? Ah, nggak bener itu. Habis itu? Terus beliau sudah mulai marah. Nanya, Marah apa? Marah kayak, saya nggak ngerti juga ya, Pak. Kayak mukanya tuh merah begitu. Ada yang diomongkan nggak? Waktu itu ngomongnya, ah nggak bener itu, sudah seperti marah yang mulia. Terus nanya, siapa saja yang nonton itu? Terus saya jelaskan kami waktu itu yang ada di rumahnya Ridwan berempat. Ya artinya sudah sebagaimana saudara ketika jadi saksi. Siap. Itulah yang dibicarakan ya. Siap. Ya. Sampai kemudian dia minta bertanggung jawab. Siap yang mulia? Kalau sampai ada yang bocorkan gitu ya. Siap. Sampai akhirnya dia minta pertanggungjawaban kalau sampai ini Ada yang bocorkan bocor, gitu. siap. Dari 4 orang tadi ya. Siap. Baik, artinya malam itu sebenarnya Hendra pun sudah tahu cerita yang saudara sampaikan itu, walaupun dia tidak melihat. Siap. Kan gitu jadinya ya? Iya yang mulia. Iya. Baik, kemudian setelah itu saudara keluar berdua atau Keluarnya saudara berdua. Keluarnya berdua yang mulia. keluarnya berdua ya? Berdua. Karena posisinya kita Jadi keluar. cerita yang saudara masuk dengan Hendra sampai saudara keluar dengan Hendra, cuma itu yang diceritakan. Iya yang mulia. Tidak ada itu laporan dari Jambi. Nggak ada yang mulia. Tidak ada yang laporan tentang ada DVR yang di dalam itu yang dibawa Inavis. Kalau ketika dengan saya hanya itu aja yang mulia. Lah ya iya, berarti tidak ada. Kan Iya, gitu nggak aja. ada. Iya yang mulia. Iya. Tidak ada. Kalau itu jawaban kamu, apa dia datang lagi ke dalam? Kan gitu jadinya kan? Iya. Saya tidak tahu kalau. Lah ya itu. Ya. Inilah diminta ketegasan saudara yang memberikan jawaban. Iya yang mulia. Ya. Baik. Sampai kemudian video itu kok menjadi viral. Ya, di dunia maya. Tahu saudara itu? Nggak tahu yang mulia. Hah? Orang saya nonton kok.
ada videonya. Ternyata masih hidup itu. Saudara di mana waktu itu? Di dalam? Di Pacus ya. Pansus. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 7 yang mulia. 7 Agustus. Agustus. Saya nggak tahu itu ya, tanggal berapa video itu ada Siap. di Maya. Tapi saudara tidak pernah melihat itu? Di dalam tidak boleh dibesuk sama sekali yang mulia. Jadi saat pemeriksaan pun kami, pemeriksaan TSK waktu itu ketemu lawyer itu di ruang penyidik. Yang mulia. Di dalam itu untuk sampai saat ini saudara di mana? Kalau sekarang sudah pindah ke rutan, tadinya kan di Pacus yang mulia. Iya, rutan mana? Rutan Barreskrim yang mulia. Bisa melihat Sekarang bisa melihat apa? TV ya. TV ya? Iya. TV. Saudara nonton persidangan ini? Biasanya. Iyalah. Kenapa saya tanyakan itu? Karena ada keterangan yang kemudian menjadi berbeda. Itu loh. Ya, di persidangan sana dia ngomong begitu, persidangan sini begitu terus. Ini kok ceritanya seperti mengikuti perkembangan persidangan ya? Itu. Paling tidak ya ini tadi lah, yang tanggal 13 ini. Siap yang mulia. Ya. Baik, kemudian sampai dengan tanggal 13 sudah diceritakan, kemudian saudara sudah ditekankan untuk tidak menceritakan ini bersama 4 orang yang lain. Siap. Ya. Tapi saudara tidak ketahui dari mana bocornya video itu keluar ya. Ya. Nah, kemudian saudara juga tidak mengetahui apakah Ridwan Soplangit itu yang malam itu nonton ya bercerita atau tidak. Iyalah. Siap. Iya kan. Nah, sampai kemudian ini kan saudara nontonnya dari DVR nih. Dari laptop ya. Siap. Yang diambil dari DVR ya. Sekarang ya saya tahu ya. Iya. Nah, pertanyaannya setelah mengikuti perkembangan persidangan sampai sekarang pun saudara bisa Iya. nonton itu, ya. Itu DVR yang diambil kemudian diganti, ya, yang kemudian direkam, ya, dipindahkan ke hard disk, Hard disk. kemudian ke flash disk, ya, kemudian ditonton di apa itu? Di laptop. Ada laptop. Nah, yang di DVR-nya sendiri itu masih ada atau bagaimana ceritanya itu? Kalau pengetahuan saya terhadap DVR itu dari awal yang mulia, baru tahunya itu tanggal 10 ketika Cuk mengembalikan itu. Iya. Setelahnya lagi itu saya tidak pernah lihat, menyentuh sama sekali, tidak pernah tahu yang mulia. Baik, dalam perkembangan saudara, baik di saudara di sidang kode etik, ya. Siap yang mulia. Bagaimana dengan rekaman yang ada dalam DVR itu? Sudah kosongkah? Sudah tidak ada lagi kah? Atau bagaimana? Pemeriksaan awal kami kode etik, malah saya itu dituduhnya nonton CCTV dalam rumah yang mulia. Awal mulanya kami, saya jelaskan saya tidak pernah nonton CCTV dalam rumah. Dan tidak pernah ada yang tahu. Makanya saya juga heran kok bisa saya waktu diamankan pertama itu diminta hadir, ditanyanya tentang CCTV dalam rumah. Tapi ditanya yang kamu tonton di laptop Baikuni. Yang saya tonton di laptop Baikuni ya hanya CCTV di jalan. Enggak, bukan yang di jalan, yang kamu tonton di rumah Ridwan. Ya yang ditonton di rumah Ridwan hanya itu, saya bilang. Saya enggak pernah ada lagi nonton yang lain.
Jadi memang yang beredar di luar, saya ini katanya menonton CCTV dalam rumah yang mulia. Yang diambil Inavis itu ya? Siap. Gitu ya. Jadi beredarnya ceritanya begitu ketika saya diperiksa pertama di Patsus, ditanyanya itu yang mulia. Iya. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya. Siap. Pertanyaan saya itu, Yang di VR ya. yang di DVR itu, kelanjutannya seperti apa? Apakah dia hilang di dalamnya pada waktu diantarkan atau mau diantarkan di lab ya? Iya mulia. Karena setelah ditonton saudara, ya, kemudian DVR-nya ini kan sudah dikembalikan dulu kah atau belum pada waktu saudara nonton itu? Dalam pemikiran saya yang ditonton itu adalah kopian sebelum tanggal 10 itu nyerahkan ke Polres Selatan yang mulia. Kan itu sudah diserahkan kan itu? Iya. Ya, ini saudara kan nonton tanggal 12. Iya yang mulia. Artinya kan itu sudah diserahkan, itu kan dengan saudara kan menyerahkannya itu. Yang tanggal 10 yang mulia. Iya. Iya. Iya kan gitu. Iya. Jadi bayangan saudara sudah salah kan gitu. Iya sekarang setelahnya. Nah baru tahu. setelah itu diserahkan, ya kan? Iya yang mulia. Itu terus dikembalikan kan gitu. Bukan dikembalikan, ditarik kembali. Di tanggal 11 oleh Iya. Cu. Iya yang mulia. Iya. Nah itu kemudian ditarik kembali, terus kalian nonton di tanggal 12 tapi 13 nyebrang. dini hari. Iya yang mulia. Iya kan, dini hari kan gitu ya. Nah terus di tanggal 13 atau 13 dini hari itu, Dini hari yang mulia. ya, itu DVR-nya itu, ini karena saudara kan hasil kopian ya, DVR-nya itu udah pada posisi dikembalikan kah atau bagaimana? Jujur saya nggak tahu itu yang Itu mulia. nggak tahu ya. Makanya kemarin sempat saya titip pertanyaan ke pengacara, apakah Cuk pernah memberitahu ke saya sebelum menonton tentang DVR? Cuk bilang tidak pernah. Kan tidak mungkin saya tahu-tahu nyuruh balikan DVR sementara saya aja tidak pernah dikasih tahu ada DVR di tangannya Baikuni. Setelahnya pun Baikuni juga tidak pernah cerita ke saya proses mengembalikannya seperti apa. Ya, nah itu belum menjawab tadi ya, sampai dengan saat ini lah Iya, ya. Atau ceritanya seperti apa kita pun nggak tahu ya. Itu yang diambil dari DVR itu, apakah masih utuh nggak di dalam DVR itu rekamannya? Saya kurang tahu yang mulia. Kurang tahu ya, kok jadi misteri dia. Ya, karena yang ditonton ini dan kemudian menjadi bukti adalah yang hasil kopian kan? Betul yang mulia. Iya. Kalau gitu siapa yang pertanyaan kan tinggal gitu aja kan? Masih utuh di situ atau ada juga orang yang kalau nggak utuh yang menghilangkan yang di dalam? Kan kemarin pernyataannya ahli digital forensik tidak bisa memastikan kapan yang mulia. Sedangkan DVR itu kan berpindahnya banyak setelah Iya. saya ikuti yang mulia. Yang itu pun kemudian kan digital forensik itu kan cuma bisa menggambarkan ini ada yang di di shutdown mati paksa abnormal shutdown kan itu. Siap. Ya, itu yang dijelaskan itu. Ya, abnormal shutdown itu dari DVR ya. Kalau kemarin keterangannya Iya seperti itu. dari DVR. Artinya kalau gitu masih utuh lah ya. Kalau dia sebutkan seperti itu akhirnya ada ternyata ini salah satu diantaranya cerita yang itu kan gitu. Iya yang mulia. Masih utuh ya. Baik.